Hai guys. Apa sih kerajaan Mataram kuno itu? Kerajaan Medang atau sering disebut Mataram kuno adalah kerajaan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 yang didirikan oleh Sanjaya. Puncak kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berhasil merangkum kejayaan di era pemerintahan dinasti Syailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi sampai dengan 10 Masehi oleh Raja Samaratuga. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaian adalah pembangunan Candi Borobudur. Masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balapunderawa, kepada rakyat Ikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empuk Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cici dari Empuk Sindok. Kala itu, Raja Dharmawangsa telah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari luaran yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarahnya. Yang pertama ada Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta, ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara, dan dalam bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada Prasasti Kedu atau Matiasi, yang ketiga Prasasti Ratu Boko, dan kemudian yang keempat adalah Prasasti Canggal, dan yang kelima yang paling terkenal adalah Borobudur. Kalian bisa membaca langsung di daftar pustaka yang sudah disediakan di akhir video. Kehidupan politiknya, terdapat dua dinasti pada kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Prasasti Kedu atau Prasasti Matiasi mencantumkan silsilah raja di kerajaan Mataram. Sistem pemerintahannya, saya hanya mengambil salah satunya, yaitu penerapan sistem pajak. Pajak merupakan sumber penghasilan dan kekayaan kerajaan pada masa kerajaan Mataram kuno. Pada catatan di mana beberapa prasasti, pajak di desa ditarik setelah masa panen sebanyak 2 kali setiap tahunnya. Selanjutnya, uang pajak itu diserahkan kepada raja oleh pimpinan daerah-daerah. Alasannya, pemerintahan Mataram kuno menerapkan sistem pajak yang terstruktur dengan tujuan untuk memelihara stabilitas ekonomi kerajaan, serta mendukung keberlangsungan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Pajak ini diperlakukan tidak hanya pada hasil pertanian, tetapi juga terhadap beragam kegiatan perdagangan. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang dikenal juga dengan sebutan Mataram Hindu. Meski pada faktanya di masa tersebut hidup berdampingan pula dengan pemeluk agama Buddha. Mataram kuno ini merujuk pada dua dinasti, yakni Syailendra dan Sanjaya. Dinasti Sanjaya ini bercorak Hindu, sementara Syailendra bercorak Buddha Mahayana. Kehidupan sosial budaya kerajaan Mataram kuno ini dikategorikan sangat teratur. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh sistem kosmologi, yakni suatu kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam. Oleh sebab itu, maka wajib untuk menjalin keserasian baik itu sesama manusia maupun manusia dan alam.
Sistem kosmologi ini menjadikan rakyat patuh pada raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa sementara. Raja memerintah dengan arif dan bijaksana. Pada masa ini pula, kehidupan sosial budaya ditandai dengan kuatnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Meski dua keyakinan ini berseberangan, namun mampu hidup dengan penuh toleransi. Sikap ini dibuktikan dengan kebersamaan yang mereka jalin saat membangun Candi Borobudur. Selain toleransi, masyarakat juga dikenal saling gotong royong. Kebudayaan pada masa kerajaan Mataram kuno ini juga terbilang maju, terbukti dengan banyaknya peninggalan-peninggalan berupa candi. Yang pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-10 Masehi dan juga dikenal dengan nama Candi Loro Jonggrang. Candi ini dibangun ketika pada masa pemerintahan Rakai Balitung dan Rakai Pikatan, serta menjadi wujud kejayaan agama Hindu di Jawa. Sebenarnya masih banyak lagi yang Kak Raya mau jelaskan kepada kalian, seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sewu. Tapi karena waktunya terbatas, takut kalian bosan, kalian bisa langsung cek link yang tersedia. Kehidupan ekonomi di masa kerajaan Mataram kuno. Dalam bidang ekonomi, memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Mata pencaharian di bidang pertanian ditandai dengan adanya komoditas pertanian dan alat-alat pertanian. Kehidupan ekonomi bertumpu pada sektor agraris wilayah kerajaan Mataram kuno, dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Untuk masa pemerintahan Raka Dyah Balitung, sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perdagangan dihubungkan melalui Sungai Begawan, Solo. Raja Dyah Balitung membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar Sungai Begawan, Solo. Penduduk Mataram kuno tidak melakukan transaksi perdagangan setiap hari, tetapi hanya di hari-hari pasar yang menjadi hari bertemunya para pedagang dan pembeli. Komoditas pertanian yang diperdagangkan diantaranya beras, hasil bumi, buah-buahan, sirih, sehingga mengkudu. Selain perdagangan produksi pertanian, masyarakat Mataram kuno juga berdagang hasil kerajinan tangan, perkakas dari logam, pakaian, gula, kelapa, arang, kapur sirih, dan hewan ternak seperti ayam, kambing, itik, dan lembu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami berikan. Sisanya kalian tinggal buka saja situs-situs yang telah tersedia di daftar pustaka ini. Mungkin sekian, maaf ada kekurangan, bye-bye.